Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu 15 Agustus, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sudah selayaknya bahwa Bunda Allah menikmati keistimewaan putra dan dihormati oleh seluruh ciptaan sebagai ibu dan hamba Allah. Gereja memaklumkan keyakinan yang khusus tentang kematian yang dialami oleh Bunda Maria, yaitu bahwa Dia, Ibu Yesus, Juru Selamat dunia, sesudah kematiannya di dunia ini, secara langsung jiwa dan raganya terangkat ke surga. Ini bisa terjadi karena sejarah hidup Maria yang berbeda dari sejarah keselamatan para wanita kebanyakan. Oleh karena statusnya dipilih sebagai Ibu Yesus Kristus, maka Maria bahkan sejak dikandung dalam rahim ibunya, sudah disiapkan secara khusus oleh Allah untuk berpartisipasi dalam sejarah keselamatan. Partisipasi yang unik ini melahirkan keyakinan bahwa pengalaman akan kematian pada diri Bunda Maria terjadi agak berbeda dari yang dialami oleh orang-orang beriman pada umumnya. Maria sesudah kematiannya di dunia ini segera diangkat ke surga, ke tempat yang tinggi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dia dimahkotai dan dimuliakan di surga. Maria sungguh berbahagia. Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali salah dan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita bersihkan hati kita agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu."
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membagi sukacita iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini dinyatakan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 dalam Munificentissimus Deus pada 1950. Dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria. Sisi lain dari makna peristiwa ini antara lain ditegaskan dalam penggalan privasi hari raya ini. Dialah permulaan dan gambaran gereja yang sempurna. Dialah harapan dan hiburan bagi umat yang masih mengembara di dunia. Dia adalah Maria. Maka peristiwa Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita pada kebangkitan badan di akhir zaman. Perayaan ini menegaskan bahwa jika kita setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Maria, maka pada akhir zaman nanti kita pun akan mengalami hal serupa. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Maria dalam hal kesetiaan melakukan perintah Allah. Beberapa di antaranya terlukis dalam Injil hari ini. Kisah ini terdiri dari 2 bagian utama, yakni kisah Maria mengunjungi Elisabet ayat 39-45 dan Kidung Pujian ayat 46-55, lalu berakhir dengan ayat 56 sebagai penutup. Pertama,
belajar dari kisah pertemuan Maria dan Elizabeth. Mereka bertemu untuk berbagi kebahagiaan iman. Maria membawa Yesus dalam rahimnya, sehingga roh itulah yang membuat Elizabeth dan Yohanes sangat bersuka cita. Kita pun diajak untuk selalu membawa rahmat sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai, bukan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi jika yang kita hadirkan pada sesama adalah pancaran diri Yesus sendiri yang menjelma dalam tindakan kasih. Kedua, belajar dari Kidung Maria. Dalam kidung pujiannya, Maria bersaksi bahwa Tuhan memperhatikan orang yang rendah hati dan rahmat-Nya berlimpah atas orang yang takut akan Dia. Orang kecil akan dilimpahi dengan berkat Tuhan jika ia percaya kepadanya. Maria telah berjuang menghayatinya dengan setia. Semoga kebajikannya dapat menginspirasi hidup kita dalam berelasi dengan sesama dan semakin beriman. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.